Buka matamu sekarang. Jafar membuka mata dan hal yang tidak inginkan terjadi. Jafar melihat seluruh makhluk penunggu batu itu sedang berjejer di sekelilingnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman untung direkam. Saatnya saya bacakan cerita terbaru. Saat ini masih tulisan Restu Wiratmaja. Teror mematikan pesantren. Tapi sebelumnya, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan juga komen sebagai dukungan teman-teman agar kami bisa produksi setiap hari. Dan seperti apa ceritanya? Mari kita dengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Kembali lagi dengan Wira untuk menghibur kalian lewat cerita horor kisah nyata ini. Kali ini Wira dapat narasumber dari teman Wira sendiri yang merupakan seorang santri asal Bandung, Jawa Barat, sebut saja namanya Rizal. Kejadian 4 tahun yang lalu masih terngiang-ngiang di pikiran Rizal. Kisah ini menyimpan banyak hikmah di dalamnya. Mari kita mulai ceritanya. Awal cerita ini bermula ketika awal pembangunan pesantren, di mana pembangunan ini awalnya bertujuan membangun hotel. Namun lambat laun, karena daerah itu sebagai awal penyebaran dakwah, akhirnya menjadi sebuah pesantren hafid dan hafidhoh. Di belakang pesantren sendiri terdapat sebuah batu yang konon katanya sebagai awal permasalahan dari teror mematikan ini. Para pekerja diperintahkan untuk menghancurkan batu itu. Segala alat berat dikerahkan untuk menghancurkan batu itu, namun hal yang tidak mengenakan terjadi. Entah ini kebetulan atau bagaimana ya, para pekerja yang bertugas menghancurkan batu itu meninggal dunia secara tiba-tiba. Setelah kejadian ini, proyek dihentikan, namun batu itu tetap dan tidak bisa dihancurkan karena permasalahan yang bersifat tidak logis. Bandung 2017. Pesantren ini sudah dibangun dengan luas. Hanya saja ada beberapa pantangan yang tidak boleh dilakukan oleh para santri. Santri dilarang untuk merusak, menghancurkan, dan duduk bahkan berjingkrak-jingkrak di atas batu keramat di belakang pesantren ini. Ada seorang santriwati bernama Cahaya. Dia merupakan santri penghafal Al-Quran yang kebetulan sedang semangat-semangatnya untuk menghafal Al-Quran. Cahaya pun mencari ruang yang nyaman untuk menghafal Al-Quran dan tempat yang dituju adalah batu besar itu. Dari sinilah awal mula kejadian teror mematikan itu, menyetubuhi seluruh nadi pesantren yang memiliki santri ratusan itu. Cahaya menghafal Al-Quran di batu itu sambil bercingkrak-cingkrak kesenangan karena hafalannya sudah banyak. Cahaya lupa akan pantangan yang berlaku di pesantren itu untuk tidak menghafal Al-Quran di batu itu, apalagi sambil bercingkrak-cingkrak di atasnya. Sontak saja, seluruh penghuni di batu itu marah besar dan menyerang seluruh santri yang ada di sana. Tepat di malam Jumat Kliwon, setelah acara marhaban selesai, Cahaya tidak sadarkan diri. Teman-temannya mengira bahwa Cahaya ini kelelahan atau sedang sakit. Namun, setelah para pengurus mendekatinya, Cahaya tiba-tiba berteriak kencang seperti orang marah. Seluruh santriwati yang berada di dekat Cahaya langsung berlari terbirit-birit untuk menghindar dari serangan Cahaya. Namun ternyata yang merasuki tubuh Cahaya adalah Raja Jin Kafir yang sebelumnya telah mempersiapkan pasukannya untuk menyerang para santri. Seluruh jajaran pesantren sangat panik melihat ini. Para santri yang sedang menaiki tangga harus terjatuh karena kerasukan para pasukan Jin Kafir ini. Beberapa yang lain ada yang menyerang santri lainnya dan kerasukan kembali. Kerasukan massal terjadi saat itu. Para santriwan dan santriwati juga ikut menangani beberapa santriwati yang kerasukan. Namun naas, mereka juga terkena imbasnya.
Momen kerasukan massal ini menyambar cepat hingga ke seluruh santri dan menyisakan beberapa santri saja, yaitu Rizal. Rizal kebingungan. Para ustadz segera turun tangan untuk menetralisir kondisi yang super kacau ini. Namun tidak ada satupun dari mereka yang berhasil untuk menyembuhkan para santri yang kerasukan. Rizal langsung menuju kamar dan menutupnya rapat-rapat. Mereka yang kerasukan segera menyerang santri lainnya yang belum kerasukan. Tentu saja bagi mereka yang selamat sangat ketakutan ketika menghadapi situasi ini. Walaupun berada di kamar, tetap saja Rizal diteror oleh mereka yang sedang kerasukan. Betapa seramnya kasus ini hingga akhirnya sesepuh desa ini turun tangan. Cahaya sebagai awal mula orang yang kerasukan harus diinterogasi secara langsung terhadap sesepuh desa. Keluar kamu!" teriak sesepuh itu kepada sosok yang merasuki Cahaya. Sosok yang merasuki Cahaya hanya tertawa terbahak-bahak sambil mengerutkan giginya. "Anak ini telah membakar rumahku. Aku tidak akan keluar sebelum kalian berhenti mengganggu rumahku," teriak sosok yang merasuki Cahaya. Cahaya diikatkan di sebuah kursi, lalu dikeliling oleh para santri dan membacakan Al-Quran. "Jika kamu tidak mau keluar, bacaan ini akan membakar kamu," ucap sesepuh. Berhenti bodoh," ucap Cahaya. Sesepuh ini memerintahkan santri lainnya untuk membaca salah satu Al-Quran yang berguna untuk mengusir sosok itu. Cahaya menjerit kepanasan. Panas. Udah, jangan diteruskan," teriak sosok itu. "Keluar kamu, keluar atau kami bakar," teriak sesepuh itu sambil menekan pelipis mata Cahaya dengan kuat. Urat di sekujur tubuh Cahaya tampak keluar dengan jelas. Mencoba untuk mendobrak agar bisa menghentikan bacaan itu, namun dia tidak berdaya karena bacaan itu sangat kuat dan membakar tubuhnya. Setelah setengah jam proses pengusiran Raja Jin itu, Cahaya pun pingsan dan tidak sadarkan diri. Bersamaan dengan itu, para santri yang kerasukan yang sedang menyerang santri lain pingsan dan tidak sadarkan diri. "Jangan dekati batu itu. Mereka masih belum menyerah untuk menyerang kita," ucap sesepuh. Para ustadz dan mengurus di sana mematuhi perintah itu. Cahaya sudah terbebaskan dari teror mematikan yang menyerangnya. Sesepuh dari desa itu meyakini bahwa adanya ketidaksopanan dari diri Cahaya sehingga dia bisa dirasuki oleh penghuni batu itu. Cepat atau lambat, mereka akan datang dengan jumlah yang lebih besar lagi. Semenjak kejadian itu, banyak santri yang menaati pantangan yang berlaku untuk meminimalisir terjadi kejadian yang tidak mengenakan ini. Jafar, yang merupakan teman dekat Rizal, tidak mempercayai hal itu. Dia bahkan berani menantang penghuni batu itu. Mana katanya jin itu? Gara-gara dia, teman kita semuanya pada kesurupan. Memang tuh, Raja Jin kurang ajar. Maki Jafar terhadap batu itu. Rizal segera memukul kepala Jafar. Jangan ngawur kayak gitu kamu." "Kenapa?" tanya Jafar. Udah, ayo balik." Walaupun Rizal tidak mampu melihat dengan jelas sosok itu, namun dia sedikit merasakan kehadiran mereka yang berada di sekitar batu itu. Inilah yang membuat dia menarik Jafar agar segera pulang ke pondok. Tanpa disadari, Jafar melanggar pantangan yang dibuat sesepuh itu lagi. Selepas Jafar memaki-maki batu itu, Cahaya berulah kembali. Dia kerasukan sosok yang berbeda, namun masih segolongan dengan jin kafir itu. "Sudah kukatakan, kalian jangan pernah mengganggu kami. Tak ada pilihan lagi. Aku akan membunuh tubuh ini," ancam sosok yang merasuki Cahaya. Kala itu, para santri sedang mengaji, mendengar Cahaya yang kerasukan. Para ustadz di sana langsung turun tangan dan menghentikan sosok yang merasuki Cahaya agar tidak menebarkan para pasukannya ke seluruh penjuru pesantren.
Rizal dan Jafar yang mengetahui itu langsung merinding. Rizal tahu bahwa penyebab masalah ini adalah Jafar yang melanggar pantangan dari sesepuh desa. Cahaya langsung berlari ke arah dapur. Seluruh santri dan para ustadz segera menghentikan Cahaya, namun hal yang tidak terduga terjadi begitu cepat. Cahaya hampir saja menghujamkan pisau ke tubuhnya sebelum dihentikan oleh ustadz. Hentikan Cahaya, hentikan!" teriak ustadz kepada Cahaya. Santrimu telah merusak citra buruk. Dia yang terlebih dahulu mengganggu ketenangan kami. Teriak Cahaya kepada para ustadz dan para santri. Tatapan Cahaya sangat mengerikan. Bibirnya selalu menggumam sesuatu. "Panggil sesepuh sekarang ya," perintah ustadz itu sambil menahan pisau di tangan Citra. Sosok itu terus memberontak dan melawan cekalan ustadz itu. "Sekarang bawa Citra ke aula, ikat dengan tali ya," perintah ustadz kepada santri. Para santri dan ustadz yang lainnya segera membawa Citra ke aula dan menarik paksa pisau yang berada di genggamannya. Sesepuh itu datang untuk kedua kalinya. Dia agak kesal karena para santri di pondok itu tidak bisa menjaga tutur kata agar para penghuni batu itu marah lagi. "Jika kalian mau hal ini terjadi, maka santri ini akan mati. Sekali lagi, jangan main-main dengan para lelembut yang sudah menghuni tempat ini ratusan bahkan ribuan tahun lalu," ucap sesepuh. Sesepuh itu memerintahkan kepada para santri untuk membacakan Al-Quran di depan Cahaya. Sosok yang merasuki Cahaya memaki-maki sesepuh itu dalam bahasa Sunda. Kira-kira seperti ini yang diartikan. Kau sesepuh sini. Seharusnya kau jaga tempat ini. Teriaknya. Sesepuh itu hanya terdiam sambil membasuh wajah Cahaya dengan air yang sebelumnya didoakan terlebih dahulu. "La haula wala quwata illa billah," ucap sesepuh itu sambil membasuh wajah dan kedua tangan Cahaya. Lantunan baca Al-Quran terus menggema di sekitar Cahaya. Pesantren ini akan hancur jika masih mengganggu kami yang telah lama menghuni tempat ini. Camkan itu, teriak sosok yang merasuki Cahaya. "Wahai musuh Allah, keluarlah!" teriak sesepuh itu sambil memukul pundak Cahaya sebanyak 3 kali. Dengan seketika, Cahaya sadar kembali dan menangis. Sesepuh itu lalu merintahkan para ustadz untuk mencari orang yang telah mengatakan yang tidak berguna di hadapan batu keramat itu. Ditariklah Jafar untuk menghadap sesepuh. Sesepuh itu memerintahkan Jafar untuk berdiam diri. "Kau mau tahu siapa saja mereka?" Jafar hanya terdiam. "Pejamkan matamu," teriak sesepuh. Jafar memejamkan matanya. Kedua tangan sesepuh itu membasuh wajah Jafar sambil membacakan ritual khusus. "Buka matamu sekarang." Jafar membuka mata dan hal yang tidak inginkan terjadi. Jafar melihat seluruh makhluk penunggu batu itu sedang berjejer di sekelilingnya. Ada yang berkepala besar, berambut panjang, berbentuk ular, bahkan ada yang setinggi atap pondok. Teriak Jafar ketakutan. Jafar menutup matanya kembali. "Kau sudah melihatnya. Mereka sangat banyak, sebanding dengan satu kerajaan. Di sana mereka sudah berjaga-jaga dan memperhatikanmu. Bersikaplah yang sopan terhadap alam, maka alam akan sopan terhadapmu," ucap sesepuh itu. Jafar pun meminta untuk ditutup kembali mata batinnya. Sesepuh itu mengabulkan. Setelah ditutup, Jafar langsung menangis ketakutan. Rizal yang sebagai teman dekatnya langsung menemani Jafar dan menenangkannya. Sesepuh itu juga berpesan bahwa di tanah Sunda ini, mereka merupakan penghuni yang mendiami wilayah dekat pesantren. "Pesan untuk semuanya saja, teror mematikan ini jangan sampai kalian ulangi kembali ya. Karena mereka telah lama mendiami tanah Sunda," ucap sesepuh. Semenjak 2 tragedi mematikan itu, para santri dilarang mendekati batu besar itu dan selalu menjaga adab dan akhlak saat di sana.
karena mereka bisa melihat kita, namun kita tak semua mampu melihatnya. Semoga saja cerita ini bisa diambil hikmah, dan semoga saja teman-teman juga selalu menjaga adab dan perilaku dimanapun tempatnya. Terima kasih sudah mendengarkan cerita dari Restu Wiratmaja. Banyak cerita dari Restu Wiratmaja, jadi buat teman-teman langsung saja klik Twitternya, ada di link deskripsi. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.